سياسيرة الألم يا هائل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركته ودنا الحسن بحرمته ربي فانفعنا ببركته ودنا الحسن بحرمته وعملنا في طريقته ووافات من المنن يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا جاني والدرن يا رسول cek tong seni ke bula-bula ajasan sorbana ketujuh kose Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wafaqana bi tilawati kitabihil aziz wa man alaihi bi taufiqihi wa hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nuril awsari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'du. Para alim ulama, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh majelis, seluruh yang tergabung di keluarga besar masyarakat Ketapang Bersatu Kalimantan Barat yang pakai baju merah hitam maupun yang tak pakai, semuanya kita hormati, semuanya kita takzimi. Seluruh pengurus dari paling atas, dari pembina, penasehat, pengurus harian, koordinator-koordinator, dan seluruh jamaah yang kompak hadir setiap 2 minggu satu kali yang sama-sama kita hormati. Orang lain boleh panggil Pak Nian, Le Nian, Bang Nian, tapi khusus saya harus panggil Teh Nian, bukan kopi ya, teh, karena kebetulan ibu beliau ini sama Mbah laki Mbah Anwar itu saudaraan kandung. Jadi sama umi saya Tenian ini sepupuan. Nah, posisi saya majadi sapupu majadi sepupu. Jadi kalau hari ini pakai kursi, ini nepotisme. Karena biasanya tak pakai kursi, kena ponaan sendiri pakai kursi, kan nepotisme berarti. Ya, saya sebenarnya mau ngomong begini, kalau pakai kursi wajib pakai amplop. Nah, mau ngomong gitu, cuma berhubung kuteh, jadi ya seikhlasnya saja. Oh, tenang, insya Allah. Khusus tetangga kanan kiri, depan belakang tempat kita melaksanakan pengajian ini, utamanya kepada Akhin Al-Fadil, pengasuh pondok pesantren Darus Saadah, yaitu Kiai Haji Suadi yang saya hormati. Beliau hadir dari kemarin katanya, mana tak dari kemarin, wong rumahnya depan acara kan. Dan Bapak Ibu yang kebetulan suara mic ini nyampe di rumahnya, mohon maaf mungkin agak terganggu tidur siangnya. Kami tak lama, kira-kira 2:30 kami bubar. Kalau dikasih makan jam 3 kami bubar. Nah, jadi setengah jam makan. Kalau ada subsidi durian dari Pak Margi ya 3:30 bisa.
Nah, nyambung. Baik, syukur alhamdulillah di bawah tenda ini yang nanti akan jadi saksi di akhirat bahwa kita hadir di tempat yang baik. Apa itu di Yasin? Asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Depannya apa? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis, kata Allah, bekas telapak kakimu itu selama di dunia itu dibawa kemana. Wa asarahum, duduknya di mana, telapak kakinya di mana, ngomongnya di mana, semua. Naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi tak bisa bohong bahwa tanggal 5 November kita kumpul di Gang Tani 3 dalam rangka silaturahmi keluarga. Orang lain kumpul lebaran, orang lain itu kumpul nunggu ada yang meninggal, orang lain kumpul nunggu ada hajatan. Kita ada hajat, tak ada hajat, 2 minggu satu kali kumpul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala man ursila ila kafatil khalqi basyira wa nadhira ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini HP depan hidup ini. Oh ya, posisinya harus agak bagus lah kalau gitu. Nah, tadi saya kan agak miring gini kan, tak enak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi. Akal kita bilang sholawat ini tak mungkin sampai, tapi Allah yang menyebut dalam Quran sampai. Jadi walaupun kita jauh dari Nabi, jauh dari tanah Arab, jauh bahkan tak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi yakinlah sholawat itu yang mengenalkan kita dengan Rasulullah. Rasulullah kenal kita karena kita baca sholawat, dan Rasulullah tak kenal dengan kita kalau kita tak pernah menyebut namanya. Dan alhamdulillah umat Islam itu setiap kali kumpul, setiap kali sholawatan, setiap kali bermajelis selalu diajak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkah majelisnya, berkah yang narik, berkah yang ngurus, berkah perkumpulannya, berkah tetangganya, berkah kampungnya, semua berkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, hari ini saya mau cerita. Ceritanya saya simpan di HP supaya tak salah cerita. Zaman sekarang banyak orang cerita, kadang-kadang ditanya ceritanya dari mana. Nah, saya bawa ceritanya, jadi kalau ada yang nanya saya tinggal kirim. Ceritanya itu, anna Samnuna tazawwaja bimra'atin fi akhiri umrihi fawulidat lahu bintan. Ada seorang namanya Samnun, bukan Dalimun, Samnun, unnya sama. Pak Samnun ini tazawwaja bimra'atin fi akhiri umrihi, nikah itu agak telat. Akhiri umrihi, akhir umur. Bahasa Pontianaknya itu udah mulai agak tua-tua, cuman tak bangke lah. Udah tua baru kawin. Cuma ya namanya keris sakti ya. Keris ini makin tua, makin bekarat tuh makin mantap dia. Maka si Samnun ini faulidat lahu bintan, tak lama dia menikah, punya anak perempuan. Ini boleh dihafal ceritanya oleh bapak-bapak, nanti ceritakan ke anaknya. Jadi Samnun kawin udah tua, lalu punya anak perempuan. Falamma balagat salasa sinina wajada fi qalbihi ta'alluqan biha. Ketika anak perempuannya itu berusia 3 tahun, wajada fi qalbihi ta'alluqan biha. Si Samnun ini merasa cintanya itu luar biasa kepada anaknya. Ini wajar, orang lama tak kawin
tiba-tiba kawin ya itu udah luar biasa. Lalu punya anak, anaknya sedang lucu-lucunya 3 tahun, itu tambah cinta lagi. Maka itu terjadi kepada Samnun. Samnun itu begitu punya anak perempuan umur 3 tahun sedang lucu-lucunya, ya. Kalau di sini kira-kira kayak Pak Haji Nasir, itu kan lagi lucu-lucunya beliau tuh. Lagi gimana gitu kan. Lagi imut-imutnya beliau tuh kan. Nah, ta'alluqan biha. Samnun ini sangat luar biasa senang dengan anaknya. Ya andai kita jadi Samnun juga samalah, pasti begitu juga, senang, cinta luar biasa. Jadi ta'alluq itu beda dengan hub. Kalau hub itu cuma cinta, tapi kalau ta'alluq itu menyatu dengan dirinya. Bahasa Inggrisnya itu nyelap. Apa nyelap? Ya cinta yang sangat mendalam, ta'alluq dia dengan anaknya itu. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Pakai kode. Apa yang terjadi kemudian? Faro'a fi manamihi ka'annal qiyamah qad qamat wa nusibat alain kullu nabi wa waliyin. Suatu hari Samnun tidur dan bermimpi dunia kiamat. Mimpi dunia kiamat. Saat di padang mahsyar itu Samnun ya melihat para nabi dan para wali itu membawa alaim. Bawa apa? Bawa bendera, bawa tanda untuk umatnya masing-masing. Jadi mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, terus sampai Nabi Muhammad, wali-wali semuanya itu bawa tanda, ya, di padang mahsyar itu. Dan wawaro'ahum alamun rafi'un nawwarahu qadsidal afaq. Ada satu bendera, ada satu tanda yang dipegang oleh seorang nabi, dan itu dijelaskan Nabi Muhammad. Bendera dan tandanya itu terang luar biasa dibandingkan dengan tanda bendera yang lain. Jadi yang lain terang, cuma ini sangat terang. Karena sangat terang, tentulah membuat Samnun ini bertanya kepada malaikat. Apa pertanyaan Samnun kepada malaikat itu? Wahai malaikat, bendera apa itu yang membuat begitu terang? Tanda apa itu yang membuat begitu terang? Apa jawab malaikat itu? Huwa alamul muhibbinal khalisina. Itu adalah kelompoknya orang yang begitu cinta kepada Rasulullah, begitu cinta kepada Allah, begitu cinta kepada Rasulullah, begitu cinta kepada Al-Quran, begitu cinta kepada ulama, begitu cinta kepada agamanya. Dia kelompokkan oleh Allah, dikelompokkan oleh Allah ke dalam kelompok Nabi Muhammad yang benderanya begitu terang tadi. Sedang asik-asiknya Samnun bergabung dengan orang-orang itu, ya kan? Karena Samnun itu merasa dalam mimpinya itu, wasamnun nafsahu bainahum. Samnun merasa ada di tengah-tengah tempat yang begitu terang itu. Faja'a, nah ini prosesnya. Faja'a wahidun minal malaika fa akhrajahu min bainihim. Tapi tiba-tiba datang malaikat, ditariknya Samnun oleh malaikat itu, fa akhrajahu min bainihim, dikeluarkan Samnun dari kelompok orang yang apa tadi, yang tempatnya begitu terang tadi itu, ditarik Samnun, kau keluar, kata malaikat. Begitu Samnun itu keluar, karena dipaksa keluar, faqala Samnun, Samnun kemudian protes. Apa protes Samnun? Ana muhibbullah ta'ala wa hadha alamul muhibbin falima takhrujuni. Wahai malaikat, aku sudah masuk ke dalam kelompok yang paling terang tadi, dan aku sudah ada di tengah-tengah mereka. Kenapa engkau keluarkan? Aku ini adalah orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Quran, mencintai agama, dan mencintai ulama. Kenapa kau keluarkan?
Lalu kemudian malaikat menjawab, faqala na'am, betul Samnon, kau betul ngomong begitu, itu tak salah. Minal muhibbina lillah wa rasulih, kau memang cinta dengan Allah dan Rasulnya. Falamma hallat mahabbatuka fi qalbika, tapi kau punya cinta dengan anak perempuan kau tuh lebih besar lagi cintanya daripada cintamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dibilang begitu, terdiam langsung Samnon. Jadi Samnon ini udah dapat tempat istimewa, tempatnya sangat terang, gabung dengan para orang-orang mencintai Allah dan Rasulnya di dunia dulu. Tiba-tiba dikeluarkan, lalu protes kenapa dikeluarkan. Rupanya kata malaikat, kau memang cinta sama Allah, tapi cintamu kepada anakmu dalam hatimu ternyata juga besar, melebihi cintamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka muhawwinan ismuka minal muhibbina lillah wa rasulih, maka mulai hari ini namamu dicoret, dihapus dari kelompok orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, karena cintamu kepada anakmu begitu besarnya. Apa yang terjadi setelah Samnon dikeluarkan? Diam Samnon? Tentu tidak. Apakah Samnon kemudian tenang-tenang saja? Tentu tidak. Apa yang dilakukan Samnon? Udah dikasih tempat enak lalu dikeluarkan, ibaratnya udah jadi dewan dikeluarkan, udah jadi presiden dikeluarkan, udah jadi menteri dikeluarkan, kan tidak enak. Maka kemudian apa yang terjadi? Fabaka Samnuna wa tadurra fi naumihi faqala, Samnon wabaka Samnon, Samnon itu nangis senangis-nangisnya, meraung-raung karena udah nggak kuat dia. Kenapa dikeluarkan? Kenapa dikeluarkan? Kenapa dikeluarkan? Nangis Samnon ini, protes kepada malaikat. Tapi oleh malaikat tetap dikeluarkan walaupun Samnon ini nangis. Kemudian tadarra'a fi naumihi, dalam tidurnya itu si Samnon tadarra'a. Tadarra'a itu tadarru. Tadarru itu kalau di gerakan tubuh itu seperti orang kayak menyembah. Kakinya kayak orang tahiyat, kepalanya nunduk, jadi agak nyembah-nyembah begitu kira-kira. Dengan posisi seperti itu Samnon itu nangis, lalu ngomong, faqala Samnon, ilahi inna inkanal waladu mani'an li anka fadfa'hu anni hatta aqraba ilaika bilutfika wa karamika. Ya Allah, ini kunci ceritanya. Ya Allah, inkanal waladu mani'an li, kalau memang karena sebab anakku ya Allah aku jauh dari engkau, kalau karena sebab anakku ya Allah lalu aku jauh dari engkau ya Allah, fadfa'hu anni, jauhkan anakku itu dariku ya Allah, hatta aqraba ilaika bilutfika wa karamika, sampai aku lebih dekat kepadamu dibandingkan kepada anakku dengan kelembutanmu ya Allah dan kemuliaanmu. Jadi setelah dikeluarkan Samnon itu dari golongan orang-orang soleh, protes karena lebih cinta kepada anaknya, lalu dia menangis dan memohon kepada Allah, ya Allah, ilahi ikanal waladu mani'an li, andaikan anakku ini memang telah membuatku jauh dari engkau ya Allah, fadfa'hu anni, jauhkan anakku saja dariku ya Allah. Lanjutannya, setelah Samnon meminta kepada Allah dengan doa seperti itu ya, fasami asoihan, tiba-tiba ada orang kepekik kaum menjerit. Apa yang dijeritkan? Samnon, 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 Samnon. Mekik manggil nama Samnon itu. Lalu Samnon karena dipanggil tentu nyaut, nanya ada gerangan apa. Lalu mereka menjawab, qalu, mereka yang menjerit itu kemudian mengatakan kepada Samnon, innabnataka saqatat minas sathi famatat. Samnon, anakmu baru saja terjun dari lantai rumahmu yang paling atas ke tanah, famatat, dan mati. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Saya tutup ceritanya sampai sini biar gampang. Ini kalau diterusin nanti tak jadi makan kita tempat temiang. Apa kesimpulannya? Samnun bilang, ingkanal waladu mani'an li, andaikan anakku ini menyebabkan aku jauh dari engkau ya Allah, fadfa'hu, jauhkan anakku dariku ya Allah. Sekarang pertanyaannya kita kasih ke keluarga besar maktab, sanggup tidak ngomong begitu? Kalau memang pekerjaanku membuat aku jauh dari engkau ya Allah, jauhkan pekerjaanku. Ayo ngomong. Kan ada yang biasa tuh gara-gara kerjaan lalu tak jumatan, gara-gara pekerjaan lalu tak sempat ngurusi yang majelis malam Jumat, malam Selasa dan lain sebagainya, hataman, rotib haddad, yasinan, istighosah, tak sempat napa kerja. Samnun sanggup. Kalau memang ya Allah, ingkanal waladu mani'an li, kalau memang anakku menyebabkan aku jauh dari engkau ya Allah, fadfa'ni, jauhkan saja itu anak dariku ya Allah. Nah, sekarang kita balik. Kalau memang umur yang kau berikan ini ya Allah membuat jauh dari Allah, jauhkan saja umur ini ya Allah. Ayo ngomong. Ayo. Anina. Ayo Mas, ayo. 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 Ada yang dikasih harta oleh Allah, lalu dia lupa sama Allah, tak sempat ibadah. Sekarang ngomong, kalau memang harta ini membuat aku jauh dari engkau ya Allah, buang saja harta ini ya Allah. Ayo ngomong. Ayo. Ayo, jolet. Iya, jolet. Ada yang dulu tak punya mobil, tiba-tiba beli mobil. Dulu waktu punya motor rajin ke masjid, tapi begitu punya mobil mulai dia pelan jauh. Sekarang ngomong, kalau memang mobilku ini membuat aku jauh dari engkau ya Allah, buang jauh-jauh mobilku ini ya Allah. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Pak Sukron kah? Ya janganlah, itu bagus kalau Pak Sukron itu bagus. Makin mantap. Ada orang yang dikasih usaha makin jauh dari Allah, usaha macet dulu ingat sama Allah, begitu lancar lupa. Sekarang ngomong, ya Allah, kalau memang usahaku ini membuat aku lupa dengan engkau ya Allah, ambil saja usahaku ini ya Allah, cabut saja, hilangkan saja. Ayo. Pakai bahasa Pontianak. Ngomonglah kau katanya kan. Ngomonglah. Sambola. Yang punya kedudukan, pangkat. Kalau memang pangkat dan kedudukanku ini membuat aku jauh dari engkau ya Allah, ambil kedudukan ini ya Allah, cabut. Ngomong. Siapa yang mana? Oh enggak lah, kalau Bang Husin bagus. Enggak lah, jangan. Itu bagus, itu kita doakan mudah-mudahan nanti jadi pangdam di Kalbar. Amin. Ya mantap. Kita boleh ketawa, tapi dalam hati bolehlah sambil direnung-renung. Betul. Dikasih sehat dulu, Allah mah suruh sembahyang, lajunya naudzubillah min dzalik. Begitu kaki udah bergegar sekarang, barulah nak sholat bagus-bagus. Sekarang ngomong, ya Allah, kalau memang sehat ini membuat engkau jauh dari aku jauh dari engkau ya Allah, cabut saja ya Allah. Ngomong gitu. Samnun berani. Kenapa? Karena dia tahu ternyata kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya itu di atas segalanya. Ada yang ngomong begini, aku kalau macam dia nak bermaulid, aku kalau macam dia jangankan cuma berkat satu kresek, satu ember ku angkut macam di YouTube. Ngomong begitu dia. Begitu rezekinya besar, mulai dia bilang apa? Tak sempat lah, tak ada waktu lah, banyak kerjaan lah. Silahkan disambung sendiri. Intinya Samnun ngomong begitu.
Mudah-mudahan jadi bekal kita semua, sehingga apa yang kita punya tak membuat kita jauh dan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.